Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Nadia Hasnaimtinan, NPM 18205034. Aditya Fajrin, NPM 18205032. Nama saya Mega Sundarwanti, NPM 1820500324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Nur Aziza, NPM 1820500313. Perkenalkan, nama saya Tarisa Novela, NPM 1820500338. Kami akan mereview artikel yang berjudul Jangan Pernah Melayani Perdebatan di Dunia Maya yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain di laman muslim.or.id. Dalam agama Islam pun ada perintah agar meninggalkan debat meskipun kita benar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga." Jangan berdebat di dunia maya, karena dunia maya tidak memiliki aturan dan cukup sulit untuk mencapai tujuan, yaitu mencari kebenaran. Di sini saya akan memaparkan pendapat kelompok saya terkait artikel yang berjudul Jangan Pernah Melayani Perdebatan di Dunia Maya dengan tema akhlak dan nasihat. Menurut kelompok kami, tentu artikel ini urgensinya sangat jelas dibutuhkan oleh setiap individu yang memang mempunyai akun media sosial. Ini juga bisa digunakan sebagai controlling media sosial. Di zaman sekarang ini banyak sekali pengguna media sosial yang tidak bijak dalam berbicara dan juga meninggalkan etika berkomunikasinya. Terlebih di media sosial juga seperti kurang kondusif dalam menyampaikan informasi, seperti intonasi, nuansa, konteks, dan kebenaran, sehingga tidak heran jika banyak orang yang berdebat tanpa argumen yang jelas. Nah, di sini artikel ini sangat amat dibutuhkan tentunya menjadi pedoman untuk seorang muslim dalam berbicara. Pada zaman sekarang ini juga banyak sekali tipe-tipe individu atau pengguna media sosial seperti perdebatan yang ada orang yang ngegas, setelah itu baru dia paham konteksnya. Lalu ada juga pengguna media sosial yang sekadar julid, ataupun ada yang ad hominem. Jadi pengguna ini biasanya berdebat dengan tidak menyerang argumen lawan bicaranya, tapi menyerang personalnya, seperti misalkan langsung menembak, "Dasar lo kafir," yang seperti itu. Nah, ini tentunya tidak baik karena seorang muslim itu bersaudara, dan kita harus merawat persaudaraan itu, menjalin silaturahmi yang baik tentunya. Di dalam artikel ini sudah saya sampaikan pendapat kelompok kami, urgensinya sangat jelas dibutuhkan oleh setiap pengguna media sosial agar tidak toksik dalam menggunakan media sosial, agar tidak keliru dalam menggunakan teknologi sekarang ini. Terima kasih. Dengan nilai berita yang dilihat dari hakikatnya, yaitu ada 5 sifat. Yang pertama, bersifat penting, bersifat baru, bersifat menarik, bersifat faktual, dan bersifat berdampak. Dan yang pertama di sini ada bersifat penting. Artikel ini jelas penting karena berbicara tentang arus yang dianut oleh agama Islam di Indonesia, serta melibatkan sumber dari Dr. Raihanul Brian, Muslim yang menyatakan bahwa pemahaman umat Islam menjalankan agamanya yakni membahas perdebatan di dunia maya, yang merupakan perintah untuk menjauhi larangannya. Yang kedua ada bersifat baru. Artikel ini disampaikan untuk pertama kali kepada pemirsa bahwa berita ini bersumber dari Muslim Morid, yang dimana seharusnya jadi sorotan bagi para muslim agar tidak berdebat di dunia maya. Yang ketiga ada bersifat menarik. Karena artikel ini membahas tentang agama Islam, yaitu mengenai akhlak dan nasihat, di mana ajaran agama memang sebaiknya disampaikan secara utuh dan memberikan informasi sebuah pemahaman yang baik.
agar memecahkan suatu masalah tidak berdebat dan lebih baik diskusi. Yang keempat ada faktual. Jenis artikel ini memiliki fakta-fakta, sebagian sumbernya, dan dijelaskan dalam hadisnya, dan tentunya menjawab pertanyaan 5W1A. Yang terakhir, sifat berdampak. Hal ini berdampak bagi masyarakat yang beragama Islam dengan yang telah menjadi tata aturan atau norma. Namun hal ini mungkin kurang menjadi sorotan kita sebagai umat muslim. Sekian, terima kasih. Nah, jadi setelah pembahasan tadi bahwa sebuah teknologi internet merupakan salah satu terobosan peradaban yang menghadirkan media baru dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, di mana perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah sehingga munculnya istilah elektron dakwah. Ambil sampel dari Muslim ORID untuk review mengenai konten multimedia teks artikel mengenai tema akhlak dan nasihat yang menggunakan analisis nilai berita atau hakikat berita, bahwa artikel ini tuh sudah memenuhi dan menarik perhatian muslim karena menginformasikan tentang agama Islam dan pemahaman agama, menjadi emosional bagi para pembaca mengenai judul "Jangan Pernah Melayani Perdebatan Dunia Maya". Hal ini berdampak bagi masyarakat yang beragama Islam dengan bagaimana ajaran yang telah menjadi tata aturan atau norma. Namun, dalam teks ini atau isi artikel ini kurang secara gamblang dalam menjelaskan perinciannya, sehingga kemungkinan kurang dipahami bagi masyarakat yang awam. Pembahasan ini sangat menarik perhatian. Sekian video presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.